Pertahanan Nasional Malaysia atau UPNM menggemparkan media sosial walaupun sudah terjadi 7 tahun lalu. Zulfarhan Osman Zulkarnain kehilangan nyawanya setelah dianiaya dan disiksa massal dengan cara yang sangat mengerikan menggunakan setrika uap panas di salah satu kamar asrama di universitasnya. Kasus ini lagi-lagi ramai setelah sang pelaku ditetapkan dengan hukuman gantung. Walau begitu, banyak sekali publik Malaysia dan juga netizens yang merasa bahwa ada hal-hal yang tidak adil dalam kasus ini dan beberapa dari mereka yang bersalah tidak pernah dihukum. Teroris ini adalah kasus yang sangat menyayat hati, sangat miris, sangat memilukan. Jadi anggap ini sebagai warning untuk kalian yang berani melanjutkan menonton video ini. Langsung saja, ini adalah rangkuman dari kasus Zulfarhan Osman Zulkarnain yang terjadi di Malaysia. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Zulfarhan Osman Zulkarnain yang dari tadi kita omongin adalah seorang pemuda asal Malaysia, kelahiran 29 November 1996 yang akrab juga dipanggil Farhan. Nah, Farhan ini udah lama punya cita-cita bahwa dia suatu hari ingin banget jadi kapten kapal. Dan untuk mencapai cita-citanya tersebut, dia melanjutkan pendidikan di Universitas Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM, sebagai Taruna Angkatan Laut, jurusan Teknik Elektro. Sayangnya, cita-citanya Farhan untuk menjadi seorang kapten kapal itu tidak akan pernah terwujudkan. Setelah pada 1 Juni tahun 2017, Farhan dikabarkan kehilangan nyawanya. Keluarga Farhan dikabarkan bahwa Farhan meninggal akibat luka bakar. Tapi pada saat itu tidak pernah dijelaskan nih kenapa Farhan bisa mendapatkan luka bakar tersebut. Karena nggak jelas juga, cuma dibilangin oh iya Farhan meninggal karena luka bakar. Akhirnya keluarganya pun memutuskan untuk langsung aja datang ke rumah sakit untuk ngecek apakah benar berita yang sangat mengejutkan itu. Sesampainya keluarga Farhan di rumah sakit, mereka langsung bilang, saya di sini untuk melihat jenazah salah satu anggota kami, Farhan. Tapi pada hari itu, anehnya, keluarga Farhan itu ditahan-tahan kayak tidak diperbolehkan untuk ngelihat jenazahnya Farhan. 6 jam mereka ada di rumah sakit itu tanpa diperbolehkan ngelihat Farhan. Setelah menunggu segitu lamanya dan mereka terus mendesak, kami mau melihat anggota keluarga kami. Mana Farhan? Katanya Farhan meninggal. Katanya meninggal karena luka bakar. Mana? Kami mau lihat. Akhirnya setelah 6 jam itu, mereka diperbolehkan melihat jenazahnya Farhan. Dan pada saat mereka akhirnya boleh ngelihat jenazahnya Farhan, mereka kaget banget ngelihat Farhan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka bakar yang parah banget sampai jasadnya tuh bisa dibilang rusak. Selain luka bakar yang parah banget itu, pas dicek ternyata di tubuhnya Farhan juga ada beberapa tulang yang patah. Dari situ pihak keluarga mengetahui bahwa yang terjadi sama Farhan gak mungkin hanyalah kecelakaan. In fact, saking parahnya, menurut hasil otopsi, di jasad Farhan terdapat luka bakar yang sudah mengering dan berkerak di bahu kanan atas berukuran 7x4 cm, luka bakar saling tindih di dada bagian bawah berukuran 18x10 cm, yang bagian tengahnya memperlihatkan otot dan masih basah karena cairan tubuh yang bercampur darah. Luka bakar saling tindih di perut kiri berukuran 14x7 cm, yang bagian tengahnya juga lagi-lagi terlihat otot dan basah karena cairan tubuh yang bercampur darah. Luka bakar di bagian atas tubuh yang sudah kering dan berkerak berukuran 12x4 cm. Luka bakar di bagian tengah bawah yang tengahnya masih basah. Luka bakar di bagian tengah kiri dan kanan yang sudah kering dan berkerak berukuran 9x5 cm. Luka bakar di perut bagian kanan berukuran 11x4 cm yang sudah kering dan berkerak. Ada juga luka bakar berukuran 9x3 cm yang bagian tengahnya terlihat otot dan basah oleh cairan tubuh dan darah. Luka bakar di dada dan perut bagian kiri berukuran 6x4 cm yang sudah kering dan berkerak. Beberapa luka bakar saling tindih di rusuk kiri berukuran 12x12 cm yang bagian tengahnya terlihat otot dan basah karena cairan tubuh bercampur dengan darah. Luka bakar saling tindih di lengan depan kiri berukuran 8x9 cm yang bagian tengahnya juga terlihat otot dan basah karena cairan tubuh bercampur darah. Dan luka bakar lainnya yang total menurut otopsi sebanyak 90 luka bakar di seluruh tubuh Farhan termasuk di kemaluannya. Selain itu, ahli forensik juga menemukan luka lebam kebiruan pada kelopak mata kiri, luka gores di alis kiri, dan pendarahan di bawah kulit kepala pada temporal kanan, kiri, dan tengah kepala. Ketiga luka tersebut katanya bisa disebabkan oleh benda tumpul seperti tangan atau kaki, dan luka ini bisa dipastikan tidak dilakukan sendiri oleh Farhan. Dan balik lagi ke luka bakarnya, luka bakar yang ada di tubuhnya Farhan itu menutupi lebih dari 80
permukaan tubuhnya Farhan. 29 dari 90 luka bakar yang ada merupakan luka bakar tingkat 3, yaitu 32% dari total luka bakar. Sedangkan hanya 3% yang luka bakar tingkat 1 alias tidak parah. Dan semua luka bakar yang ada itu diketahui guys disebabkan oleh sebuah benda panas yang kalau dilihat dari polanya dapat dipastikan itu merupakan setrika uap yang dipegang secara vertikal. Dan dengan semua penemuan itu, ahli forensik tuh sampai bilang bahwa yang dialami sama Farhan ini udah luka bakar yang parah banget. Kalaupun dia hidup, peluang dia bertahan itu sangat kecil. Luka bakar yang dia alami itu menyebabkan komplikasi berupa shock hipovolemik, kekurangan cairan dalam tubuh, infeksi bakteri, kerusakan organ vital, dan ketidakseimbangan elektrolit. Dan pada saat itu jasadnya Farhan itu jatuhnya tuh udah lengket karena lapisan luarnya tuh udah melted, meleleh. Udah jelas ya guys bahwa ini bukanlah kecelakaan, pastinya sesuatu yang sangat buruk terjadi sama Farhan dan mungkin tidak dilakukan oleh satu orang saja. Walaupun pada awalnya tidak diketahui siapa saja yang bertanggung jawab atas aksi sangat mengerikan ini, penyelidikan pun dimulai. Pihak berwajib Malaysia dibantu oleh universitas akhirnya membuat 32 taruna UPNM ditahan untuk dimintai keterangan. Dari 32 orang yang ditahan akhirnya merucut ke 6 orang yang dinyatakan sebagai eksekutor, 12 orang ikutan bersekongkol, dan yang lain-lainnya dilepaskan karena tidak bersalah. Keenam orang yang diketahui sebagai eksekutor, M. Akmal Zuhairi Azmal, M. Azamuddin Mat Sofi, M. Najib Muhammad Razi, M. Afif Najmuddin Azahad, M. Shobirin Sabri, dan Abdul Hakim Muhammad Ali. Dan ini adalah nama 12 orang lainnya yang ikut bersekongkol. 29 Januari 2018 akhirnya dimulailah persidangan guys. Nah pas mulai persidangan sebenarnya kan si 6 orang eksekutor dan 12 kolaborator tadi itu kan udah mendapatkan dakwaan seperti ini guys. Tapi mereka semua merasa bahwa mereka tidak bersalah. Bahkan mereka mengajukan pembelaan mereka masing-masing. Akhirnya jaksa memanggil 29 orang saksi yang 3 diantaranya adalah saksi kunci yang merupakan saksi mata yang juga satu kamar dengan Farhan di asrama. Dan akhirnya saksi-saksi kunci ini menceritakan kronologi apa yang terjadi sama Farhan berdasarkan apa yang mereka sendiri lihat di TKP. This is a crazy story. Semuanya berawal dengan sebuah laptop baru yang dibeli oleh seorang pemuda yang juga murid di UPNM, Akmal Zuhairi. Nah, laptop barunya Akmal ini tiba-tiba hilang. Jadi menurut para saksi guys, hari itu tanggal 20 Mei tahun 2017 jam 9.30 malam, si Akmal itu tiba-tiba bilang ke teman-temannya kayak tolong dong bantuin cari laptop aku yang hilang. Coba deh cek di lokernya Farhan. Dicarilah di lokernya Farhan, nggak ada. Dicari di seluruh kamar juga nggak ada. Laptop itu masih nggak bisa ditemukan. Syafiq, salah satu teman sekamarnya Farhan, itu bilang bahwa ayah aku itu bisa dapat penglihatan atau dia tuh kayak bisa nemuin barang-barang yang hilang. Jadi ayahnya Syafiq ini semacam dukun gitu, punya kemampuan lah untuk mencari sesuatu. Syafiq teleponlah sama ayahnya bilang kayak ya ini di asrama lagi rame-rame ada orang yang laptopnya hilang. Nah si ayahnya Syafiq bilang bahwa oh iya tuh ayah bisa merasakan kayaknya pelakunya tuh satu di antara 3 orang. Nah salah satu nama dari 3 orang ini adalah Farhan. Ngomonglah Syafiq ke Akmal, oh iya tadi aku telepon ayahku yang semacam dukun gitu dan dia bilang pelakunya satu dari 3 orang. Namanya adalah ini dan salah satu dari nama itu adalah Farhan. Begitu mendengar hal itu katanya Akmal tuh ngamuk banget karena emang laptop itu adalah laptop baru. Nah menurut para saksi, Akmal itu tiba-tiba bilang sama dia bahwa Akmal akan memberikan Farhan pelajaran. Jam 1 pagi pada 21 Mei tahun 2017, Farhan yang lagi tidur di kamarnya tiba-tiba dibangunin paksa sama Akmal dan satu siswa lainnya. Farhan kemudian dibawa dari kamarnya ke kamar sebelah. Dan di kamar itu, saksi melihat bahwa Akmal itu menginterogasi Farhan. Farhan pada saat itu masih dalam kondisi cuma pakai celana dan dia tuh langsung dipukulin sambil ditanyain kayak, kamu tahu apa tentang laptop aku? Kamu ngambil ya laptop aku dan segala macam. Pokoknya diinterogasi tentang laptopnya dia yang hilang itu. Dan kata salah satu saksi, dia ngelihat bahwa orang yang mengeroyok Farhan pada saat itu tuh udah 6 orang. 6 orang ini memukuli Farhan
Farhan menggunakan tangan dan kaki. Dan Farhan udah dikeroyok pun, pada saat itu dia ditanyain tentang laptopnya, dia tetap bilang bahwa dia nggak tahu apa-apa tentang laptopnya si Akmal. Dan dia nggak mengaku bahwa dia mengambil laptop tersebut. Jam 3 pagi itu, saksi yang berada di kamar 509 mendengar ada suara gaduh dari kamar di mana Farhan dikeroyok. Dan dia mulai ngeliat kok banyak nih siswa yang masuk keluar dari kamar tersebut. Dan pada saat saksi ini lewat, dia ngeliat Farhan itu lagi dipukulin sama 2 orang. Malamnya, di hari yang sama, jam 6.30, 18.30, salah satu saksi melihat Farhan itu di kamarnya mengenakan pakaian olahraga dalam keadaan udah lemah banget dan nyeri di satu lengannya. Saking sakitnya dia pada saat itu habis dikeroyok, dia tuh pakai baju aja harus dibantu. Tanggal 22 Mei, jam 1 dini hari, 2 orang datang lagi ke kamarnya Farhan dan mulai menginterogasinya. Setelah itu, mereka membawa Farhan ke kamar 410, kamarnya Akmal. Sebagai teman sekamar, akhirnya 2 temannya Farhan itu pergi ke kamar 410 untuk ngelihat apa yang terjadi sama Farhan. Mereka berada di sana antara jam 1 sampai jam 2 pagi sampai subuh. Ternyata jam 1.30 sampai jam 4.30, salah satu saksi melihat salah satu murid itu menginterogasi Farhan masih lagi-lagi tentang laptopnya Akmal yang hilang. Dan dikatakan pada saat itu Farhan tuh cuma pakai celana panjang warna hitam, tapi dia nggak pakai baju. Dan yang interogasi dia itu menyuruh Farhan untuk melepas celana panjangnya sampai Farhan pada saat itu cuma pakai boxer. Dan setelah itu salah satu saksi melihat 12 orang secara bergantian memukuli Farhan. Jam 4.55 pagi sampai jam 5.45, saksi melihat salah satu murid, Abdul Hakim, itu memegang setrika uap dan menyuruh 5 temannya untuk mendekatkan setrika tersebut ke tubuhnya Farhan. Astaga, kayak setrika uap kita tau, tapi yang ada sticknya. Dan perintahnya Abdul Hakim ini dijalankan oleh 5 orang itu. Mereka menempelkan setrika panas tersebut di tubuhnya Farhan. Saksi melihat Farhan itu mulai menjerit kesakitan setiap kali tubuhnya disetrika. Farhan itu akhirnya jatuh tergeletak di lantai dengan 2 tangannya sama kakinya diikat. Sampai akhirnya murid-murid tersebut berhenti menyiksa Farhan ketika terdengar azan subuh. Saksi lainnya yang masuk ke kamar 410 mengatakan bahwa sekitar pukul 1.30 hari itu, dia tuh ngelihat ada 18 terdakwa. Tapi menurut 2 teman sekamarnya Farhan, Abdul Hakim yang dari tadi nyuruhin orang untuk nyetrika Farhan itu nggak melakukan hal itu sendiri. Jadi dia technically menyuruh orang untuk menyetrika Farhan, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Bahkan saksi juga mengatakan bahwa Abdul Hakim itu sempat bilang bahwa dia tidak mau kejadian yang dialami Farhan itu diketahui sama petugas ataupun atasan. Dan katanya sejak tanggal 22 Mei itu sampai beberapa hari setelahnya, Farhan itu tetap ada di kamar 410 dan dijaga terus sama si Akmal. Kamar tempat Farhan berada pada saat itu selalu dikunci supaya nggak ketahuan sama pihak universitas karena mereka takut dikeluarin, takut di DO atau mendapatkan hukuman di lapangan. Nah, tanggal 23 Mei ada seorang siswa yang tinggal di 406 itu datang ke kamar 410 untuk nemuin salah satu temennya, tapi teman tersebut malah nggak ada di ruangan itu. However, pas dia ada di kamar 410, dia ngeliat ada Farhan tidur di kasur ujung kamar tapi nggak pakai baju, bertelanjang dada, dan hanya ada selembar kain yang nutupin tubuhnya Farhan dari perut ke bawah, pusar sampai lutut. Dan siswa yang lihat Farhan ini ngelihat bahwa Farhan pada saat itu kondisinya udah dengan kulit yang melepuh, ada bercak hitam dan juga bercak-bercak darah di kulitnya. Dan siswa ini dengar bahwa orang-orang yang melakukan ini sama Farhan, jadi teman-temannya dia sendiri juga, itu pingin merawat Farhan sendiri, gak mau membawa dia ke rumah sakit karena mereka takut ketahuan pelatih dan takut dikeluarkan dari universitas. Tapi karena si siswa ini kasihan banget ngelihat kondisi Farhan udah kayak gitu, akhirnya dia menulis sebuah surat meminta Farhan untuk diselamatkan, dan dia menyisipkan surat tersebut di depan RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Tapi sayangnya, bahkan setelah surat itu disisipkan guys, gak ada yang pernah dilakukan untuk mencoba menyelamatkan Farhan. Bahkan malah surat tersebut tersebar sampai diketahui sama Akmal. Nah, karena udah kesebar dan supaya gak ketahuan, Akmal lalu membawa Farhan menggunakan kursi roda dari kamar 410 ke kamar 406. Jadi dipindahin Farhan. Dan pas dipindahin itu, Farhan juga dijaga sama 2 orang lainnya. 2 orang yang termasuk eksekutor. Dan pada 26 Mei, 4 hari setelah penyiksaannya terjadi, Farhan pun dipindahkan lagi, dibawa ke sebuah hotel dengan maksud untuk dipindahkan ke klinik swasta. Dan besoknya 27 Mei, 4 terdakwa akhirnya membawa Farhan ke sebuah klinik. Dan pas ditanya sama kliniknya, loh kok bisa sampai kayak gini? Salah satu terdakwa, salah satu temennya si Akmal itu bilang bahwa saat kita lagi latihan di Port Dickson ada sesuatu yang meledak dan kena ke Farhan. Kita juga udah coba untuk membawa dia berobat ke klinik kesehatan Port Dickson. Dokter yang
menangani Farhan karena ngeliat udah parah banget, akhirnya membuat sebuah rujukan supaya Farhan itu dibawa ke rumah sakit Serdang. Tapi 4 orang yang membawa Farhan itu kan langsung panik ya, orang dia mau dirujuk ke tempat lain, langsung bilang ke dokter, oh iya udah dok, tapi boleh nggak bersihin aja lukanya dulu. Akhirnya dicoba dilakukan pembersihan luka, sebelum akhirnya Farhan nggak dibawa ke rumah sakit yang lebih besar juga sama 4 orang itu, malah dibawa balik ke kamar 406. Besoknya jam 12 siang, Akmal sama Azamuddin membawa Farhan ke apartemen temannya dengan tujuan besoknya akan dibawa ke klinik yang kemarin yang mereka datangi. Dan 31 Mei, Farhan dibawa lagi ke klinik untuk menemui dokter yang sama tadi. Dan para pelaku yang membawa Farhan ke klinik itu bilang bahwa Farhan ingin dokter membalut luka di paha dan bokongnya. Dokter pada saat itu ngelihat bahwa kok banyak nih ya luka-luka yang mengeluarkan cairan di perutnya Farhan. Farhan juga terus-terusan minta sama teman-temannya untuk dipindahkan rumah sakit. Dia mulai mengalami dehidrasi karena bibir sama lidahnya itu kering. Bahkan dia sempat 2-3 kali muntah di klinik, guys. Untuk kedua kalinya, dokter yang udah ngelihat parah banget ini situasinya Farhan menuliskan rujukan untuk rumah sakit yang lebih besar. Tapi lagi-lagi Farhan tidak dibawa ke sana. Farhan hanya mendapatkan pertolongan pembersihan luka dari klinik kecil itu. Dan malam harinya pada 1 Juni 2017, Farhan yang pada saat itu sedang ditempatkan di apartemen, tubuhnya sudah kaku. Akmal pun menelpon ambulans dan Farhan akhirnya dibawa ke rumah sakit Serdang. Tapi pada titik itu, nyawa Farhan sudah tidak bisa diselamatkan dan dia dinyatakan meninggal pukul 21.25 atau jam 9.25 malam. Jadi jatuhnya Farhan itu setelah dianiaya sebegitu parahnya itu tidak langsung meninggal. Ada hari-hari di mana dia cuma merasakan kesakitan yang luar biasa tanpa mendapatkan pertolongan yang dia butuhkan. Meskipun dia udah mohon-mohon untuk teman-temannya ini membawa dia ke rumah sakit. Gila banget. Dan di pengadilan, semua terdakwa, khususnya 6 eksekutornya, itu diberikan kesempatan untuk membela diri dan mengajukan banding. Kuasa hukum 2 eksekutor itu sempat mengajukan juga banding hukuman 12 tahun untuk kliennya karena dianggap masih memiliki empati dengan membawa Farhan ke klinik untuk mengobati luka-lukanya. Bayangin. Katanya ada juga kalau misalnya emang semua eksekutor ini jahat, mau jahat sejahat itu, dia bilang kayak sekali aja kita setrika mukanya, kali ini enggak, makanya masih baik. Tapi ini kata netizen. Gimana? Kalau mereka jahat, mesti kita setrika sekalian sama wajahnya. Tapi karena mereka masih baik, jadi wajahnya dibiarkan gitu ya. Wow. Setelah melewati proses hukum selama 7 tahun pada 23 Juli tahun 2024 kemarin, akhirnya pengadilan banding memutuskan hakim pengadilan tinggi sebelumnya itu keliru dalam menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada 6 terdakwa dalam kasus meninggalnya Farhan. Majelis hakim yang terdiri dari 3 hakim yang dipimpin oleh Datuk Hadirah Syed Ismail menyampaikan putusan setebal 93 halaman dan mengambil keputusan dengan suara bulat untuk mengembalikan dakwaan terhadap 6 terdakwa sesuai dengan pasal 302 KUHP tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan semua kekerasan termasuk 90 luka bakar ekstrim yang diderita sama Farhan, ke-6 terdakwa itu resmi mendapatkan hukuman mati dengan cara digantung. Menurut hakim ketua, kasus ini merupakan salah satu bentuk kekejaman yang paling langka dan ekstrim yang menimbulkan bahaya besar bagi masyarakat dan harus dihentikan. Pengadilan tidak akan menoleransi insiden seperti ini. 12 terdakwa lainnya yang ikut bersekongkol dalam penganiayaan Farhan yang awalnya didakwa 3 tahun penjara akhirnya mendapatkan hukuman 4 tahun penjara dan keputusan hukuman mati gantung ini disambut dengan sujud syukur keluarganya Farhan yang sudah menanti 7 tahun untuk keadilan. Ini memang satu kelegaan buat betul. Alhamdulillah. Kita mungkin buat doa selamat lah. Kita tak tahu kan apa cerita apabila ketua hakim bacakan fakta kes daripada awal kejadian dia, memang kita rasa memang sedih. Yang tak selama ni yang tak dengar di Mahkamah Tinggi. Apa kita dengar hari. Menurut aku adil. Satu nyawa mati tapi hasilnya nyawa. Ya salah siapa?
Meskipun putusan hukuman udah keluar nih guys ya, ada beberapa kontroversi dan juga kecurigaan di antara netizen dan juga publik Malaysia. Di antaranya adalah yang pertama, dukun. Jadi sebenarnya kasus ini kan semuanya bermula dengan seseorang yang mengklaim sebagai dukun, mengatakan bahwa Farhan itu bersalah. Walaupun dia menyebut 3 nama, yang dianiaya sama pelaku itu akhirnya cuma Farhan seorang. Tapi selama kasus ini bergulir, tidak ada omongan satupun tentang si dukun ini. Papa dukun ini kemana? Masa Fina, dia tak ada bukti, dia main sekap jarang, dia main tengok mangkuk, apa ke, ada bukti tak ada apa, ada timbul anak saya. Bahkan 2 nama lainnya selain nama Farhan yang dia sebut itu tidak pernah dibahas. Kenapa sampai akhirnya yang dieksekusi Farhan itu tidak pernah diketahui? Yang kedua, nama Mubin Mustaza. Dalam berkas pengadilan, kesaksian 5 dari 6 orang eksekutor itu menyebut nama Mubin Mustaza yang katanya itu ikut serta dalam penganiayaannya Farhan. Mubin Mustaza yang dimaksud adalah seorang kakak tingkat, kakak kelas seniornya Farhan yang kata para eksekutor itu sebenarnya juga terlibat. Tapi orang yang dimaksud ini tidak pernah dicek lagi, nggak pernah diperiksa lebih dalam, bahkan seolah tidak pernah dipermasalahkan. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin teman-teman yang di Malaysia tahu sesuatu yang mungkin kita kelewat, boleh banget ditulis di bawah. Kenapa sih orang ini tidak dipermasalahkan? Dan yang terakhir ada kontroversi tentang keterlibatan universitas. Selain 2 kejanggalan yang tadi, orang-orang juga bertanya-tanya bagaimana universitasnya tidak tahu ada penganiayaan seperti ini di dalam lingkungan sekolah mereka. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa ini adalah sebuah hal yang normal untuk membiarkan kakak-kakak tingkat atau teman-teman memberikan pelajaran kepada teman-teman yang bermasalah. Ada 2 hari yang arwah anak saya disiksa, 21 dan 22 kan. Pada kalau katakan tanpa